Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah keselamatan pasti atau bisa hilang. Firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian.
dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami berkobar-kobar untuk Tuhan. Kami rindu menjaga kekudusan hidup kami, karena kami percaya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami siap hati, siap iman, siap pikiran untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap seluruh jemaat yang ikut ibadah lembaga Anthony Chang Ministry Internasional tetap sehat, semangat melayani Tuhan dan bekerja untuk Tuhan, dan juga melayani keluarga. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah keselamatan pasti atau bisa hilang. Jadi khotbah hari ini agak sedikit teologis, saudaraku, karena berbicara mengenai keselamatan pasti atau bisa hilang. Firman Tuhan tadi kita baca dari dua perikop, dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Nanti dua perikop itu saya integrate, saudaraku ya, saya integrate. Sekarang menyimak dengan pelan-pelan, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, saya tanya saudara sebentar ya, perlu ada pertanyaan. Dalam dunia kekristenan kita, saudaraku, percaya tentang sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Ada juga orang percaya keselamatan bisa hilang, bisa murtad, itu orang percaya. Saya tanya jemaat, saudara percaya yang mana? Saudara pegang yang mana? Sekali selamat, tetap selamat? Atau saudara pegang keselamatan bisa hilang? Jemaat pegang yang mana? Itu pertanyaan saya. Oke, pelan-pelan menyimak, saudara sekalian. Karena ini ajaran yang penting. Ketika kita berbicara mengenai keselamatan, saudaraku, itu sangat berkaitan dengan doktrin Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, doktrin keselamatan, dan juga doktrin tentang manusia, khususnya kebebasan manusia, saudaraku. Itu dia. Doktrin kedaulatan Allah, doktrin keselamatan, dan doktrin tentang manusia dan dosa, yaitu tentang kebebasan manusia, saudaraku. Jadi ini penting, center point ini. 3 poin besar ini yang akan mempengaruhi orang mengerti tentang keselamatan tetap selamat atau keselamatan bisa hilang. Oke jemaat, sekarang kita masuk step by step. Saudara-saudara sekalian, mungkin jemaat akan bertanya, dari mana ini ajarannya Pak? Dari Alkitab bukan Pak? Siapa yang mencetuskan, yang mengajar keselamatan sekali selamat tetap selamat, keselamatan bisa hilang? Siapa yang ngajar itu Pak? Saudara sekalian, saya memberi sekilas sejarah gereja, saudara-saudara sekalian. Pada abad 15, saudara-saudara sekalian, muncullah 2 tokoh. Abad 15, range antara 15-16, saudaraku ya. Muncullah 2 tokoh. Satu tokoh teolog Prancis, namanya John Calvin. Teolog Prancis namanya John Calvin. Tokoh kedua, teolog Belanda, namanya Jacobus Arminius. Jacobus Arminius, jadi 2 tokoh itu. Pada mulanya, saudaraku, Jacobus Arminius itu belajar dari John Calvin. Setelah dia belajar lama-lama, dia menemukan sesuatu yang baru, saudaraku. Maka dia benar-benar sangat bertentangan dengan apa yang John Calvin ajarkan. Hari ini saya tidak bahas mengenai teologi yang sulit, saudaraku. 5 poin Calvin, 5 poin enggak, saudaraku. Saudara dengarin secara praktikal aja, saudaraku. Oke? Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, Johannes Calvin mengajar tentang sekali selamat, tetap selamat.
keselamatan suatu yang pasti. Maka orang yang percaya seperti itu disebut Calvinis. Calvinis. Percaya kepada ajaran Calvin, saudaraku. Oke? Sementara Arminius, saudaraku, mengajarkan keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa hilang. Nah, orang Kristen yang percaya keselamatan bisa hilang disebut Arminian, pengikut Arminius. Jadi jelas ya? Clear ya jemaat ya? Clear ya? Oke? Kalau seorang Calvinis, you percaya sekali selamat tetap selamat. Kalau seorang Arminian, seorang percaya keselamatan itu bisa hilang. Oke, jelas? Nah, sebelum saya lanjutkan, harus ada 3 poin yang saudara harus perhatikan dengan amat sangat baik. Kita setujui bersama, baru khotbahnya bagus, saudaraku. Oke? Poin pertama, baik yang namanya Calvinis, yang percaya sekali selamat tetap selamat, maupun Arminian yang percaya keselamatan bisa hilang, saudara harus ingat betul poin pertama ini. Dua-duanya itu adalah saudara seiman kita. Saudara seiman kita. Sama-sama percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara berteologianya yang berbeda. Itu harus ingat tuh poin pertama. Doing teologinya berbeda. Oke? Itu poin pertama. Supaya jangan ribut. Jangan musuh-musuhan. Saudara sekalian, jangan musuh-musuhan. Tetap saudara seiman. Poin kedua, dengan cara pemahaman berbeda, otomatis way of life-nya, otomatis way of ministry-nya pasti berbeda. Itu 2 poin yang harus pahami dengan baik. Oke? Harus pahami dengan baik. Nah, saudara sekalian, jadi pada abad 15 itu, Arminius itu, saudaraku, dia bertentangan Johannes Calvin. Walaupun dulu dia belajar dari John Calvin. Muncullah 2 tokoh ini, kemudian diteruskan. Abad 17 di Belanda itu persengketaan antara berdebat teologi tambah kuat, saudara sekalian, diterusin oleh murid-muridnya sampai sekarang. Nah, sampai zaman sekarang, sebagian orang Kristen percaya keselamatan bisa hilang, itu Arminian. Sebagian orang Kristen percaya sekali selamat tetap selamat, itu Calvinis. Dari orang Kristen, majelis, gereja, berbagai denominasi, sampai ke sekolah pendeta. Pendetanya, mahasiswanya, di situ berdebat, beda pendapat, saudaraku. Ada yang jadi Calvinis, ada yang jadi Arminian. Saudara sekalian, itu loh masalah sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu sekilas sejarahnya, saudaraku ya. Nah, saudara sekarang perhatikan. Perhatikan dan teliti, saya akan menjelaskan tentang 2 perikop itu. Kitab Efesus, saudaraku, kitab Efesus, ayat yang kita baca itu, intinya adalah Tuhan mengajarkan keselamatan itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu benar-benar pemberian Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Clear, titik sampai di situ. Jadi benar-benar mutlak keselamatan itu anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1-10. Clear, saudaraku ya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Sementara di Filipi pasal 2 ayat 12-18, inti poinnya adalah kerjakan keselamatanmu dengan hati yang takut dan gentar. Itu intinya di situ. Nah, saudaraku, kerjakan keselamatanmu. Kalau saudara perhatikan kata aslinya atau saudara perhatikan bahasa Inggrisnya, kerjakan itu pakai work out, bukan work for. Saya beri contoh, saudaraku. I work for money. Aku bekerja untuk mendapatkan uang. Itu work for. Kalau I work out, saya bekerja untuk sesuatu yang already given. Itu work out. Jadi keselamatan itu tadi adalah anugerah Tuhan, sudah diberikan kepada aku, maka aku work out. Menjaga keselamatan itu dengan baik. Jadi saudara sekalian, 2 perikop kalau kita integrate, Calvinis sama Arminian, standing point-nya sama, saudaraku. Sama. Pada poin itu, saudaraku, 2 golongan ini sama. Sama-sama percaya anugerah Tuhan. Sama-sama percaya anugerah Tuhan. Sama-sama percaya keselamatan itu adalah anugerah. Sama-sama percaya. Tapi urut ke bawahnya sudah beda, saudaraku. Nah, saudara harus perhatikan. Bedanya apa, Pak Pendeta? Calvinis, dia percaya anugerah itu diberikan Tuhan kepada dia. Dia percaya Allah itu maha kuasa. Dia percaya janji Tuhan itu ya dan amin.
Dia percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia percaya pemeliharaan Tuhan sempurna sampai Tuhan datang menjemput dia. Itu Calvinis, saudaraku. Dia percaya seperti itu. Jadi apa yang dia miliki, yang Tuhan berikan itu pasti. Pasti, saudaraku. Itu Calvinis. Sementara Arminian, saudaraku, dia juga percaya Allah Maha Kuasa. Dia juga percaya keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tapi sampai di situ, perbedaannya adalah dia juga percaya kekuasaan Tuhan itu tidak dinyatakan full kepada dia. Jadi setelah diberikan anugerah kepada dia, udah itu kemudian diserahkan kepada kebebasannya. Kalau dia tidak jaga baik-baik, keselamatan bisa hilang. Itu yang membedakan Arminian dengan Calvinis. Itu beda, saudaraku. Itu membedakan sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, kalau perbedaan seperti ini diurut, kelihatan. Nah, kalau sudah sampai di sini, sering Arminian dan Calvinis itu ribut. Sering ribut. Ribut melulu, saudaraku. Masing-masing punya dasar Alkitabnya loh. Punya loh. Calvinis banyak sekali dukungan Alkitabnya. Arminian juga banyak sekali dukungan Alkitabnya. Calvinis mengatakan Allah memilih kita umat pilihan. Arminian mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Bisa murtad orang Kristen itu. Arminian mengatakan kalau keselamatan hilang, ketemu Tuhan, Tuhan bilang apa? Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ada juga ayat-ayatnya. Jadi masing-masing punya ayat untuk mendukung, saudaraku. Itu masalahnya di situ. So, kalau kita mengerti sampai di sini, apa yang harus kita lakukan, Pak Pendeta? Nyimak ya jemaat, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara sekalian, kita masuk satu step lagi. Plus minusnya Arminian dan Calvinis. Sehingga saudara bisa punya wawasan. Gak usah khotbah yang, gak usah debat teologi, saudara gak usah. Khotbah praktikal begini saudara dengarin, ini baru part 1. Oke? Plus minusnya Arminian dan Calvinis. Saya mulai dari Calvinis dulu, saudara menyimak. Saudara sekalian, Calvinis palsu, dia kuat di doktrin Allah tentang kedaulatan dan maha kuasa Allah. Itu Calvinis palsu ya. Tetapi dia lupa diri dan tidak tahu diri. Kenapa? Karena ketika dia menganggap keselamatan sudah pasti, saya pasti masuk surga, dosa apapun sudah nggak jadi masalah. Jadi dia hidup seenak dia, saudaraku. Semau dia. Yang penting sudah diterima Tuhan Yesus, sudah masuk surga kok. Apa dia buat nggak sampai ke neraka. Jadi dia sesuka dia hidup. Itu Calvinis palsu. Bagaimana Calvinis sejati, Pak Pendeta? Calvinis sejati adalah dia kuat di doktrin Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat, dia kuat di situ. Dan dia memahami, begitu. Dia kuat di doktrin itu dan dia mengerti akan diri dia. Dia mengerti bahwa keselamatan sudah Tuhan kasih, dia pasti menjaga warga negara sorgawi itu sudah pasti, tapi hidup kekudusan hidup menjadi sesuatu yang harus bagi dia. Bukan karena dia buat dosa, hilang kesempatan bukan. Tapi kalau dia buat dosa, dia akan melukai hati Tuhan. Bahkan dia akan melukai dirinya sendiri. Tuhan sudah kasih begitu besar berkat, Tuhan sudah mati untuk dia, Tuhan berkorban segala-galanya untuk dia, Tuhan dipaku untuk dia, semua Tuhan sudah berikan, Tuhan bahkan jaga dia. Kenapa dia melukai hati Tuhan? Nangis tuh orang Kristen seperti itu. Kalau dia melukai Tuhan, dia nangis tuh. Dia tahu dia hidup seperti itu. Itu Calvinis sejati, saudara sekalian. Itu Calvinis sejati. Sementara kita lihat plus minusnya Arminian. Arminian sejati, dia tidak begitu strong di doktrin Allahnya tentang Allah Maha Kuasa dan Allah berdaulat. Karena dia menganggap Allah itu tidak menyatakan kuasa full, setengah lagi diberikan kepada dia bekerja. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, hilang keselamatannya. Dia tidak begitu kuat tentang doktrin Allah Maha Kuasa dan kedaulatan Allah, tapi dia kuat di kepekaan menjaga kekudusan hidup. Itu Arminian sejati. Kenapa seperti itu, Pak Pendeta? Karena dia menggunakan keselamatan bisa hilang itu menjadi suatu shock terapi rohani buat dia untuk hidup benar-benar. Kalau dia salah, buat dosa, saudaraku, tidak selamat. Jadi menjadikan Arminian sejati itu sungguh menjaga kekudusan hidup. Itu Arminian sejati, saudara sekalian. Ya.
Dan tetapi kalau Arminian palsu, tetap dia tidak strong di doktrin Allah Maha Kuasa. Tapi dia lupa diri. Dia nggak mau tahu kekudusan hidup. Itu Arminian palsu. Arminian asli nggak akan begitu. Arminian sejati nggak akan begitu. Dia sudah ngaku keselamatan bisa hilang, tapi hidupnya asal-asalan. Buat dosa, bisnis dosa, apapun dia lakukan. Itu Arminian palsu itu. Ngaku-ngaku aja dia, saudaraku. Jadi saudara perhatikan dua golongan ini. Strong di Allah Maha Kuasa, tekun dalam menjaga hidup dia, saudara sekalian, itu Arminian sejati. Dan kalau dia buat dosa, dia melukai Tuhan dan melukai diri dia sendiri. Arminian sejati tidak strong di Allah Maha Kuasa, tapi strong di kepekaan menjaga kekudusan hidup, saudaraku. Itu dua kubu itu begitu modelnya. Oke? Perhatikan saudaraku, oke? Dan kalau sudah begini jemaat sekalian, way of life-nya beda. Way of life-nya pasti berbeda. Orang Calvinis, saudaraku, orang Calvinis, karena dia percaya keselamatan sudah menjadi sesuatu yang pasti buat dia. Tetap dia harus perhatikan kesucian hidupnya. Main point dia adalah menjadi Kristen militan. Itu Calvinis, saudaraku. Menjadi Kristen militan, melayani Tuhan, hidup, tenaga. Kalau dia tidak jadi pendeta, tidak jadi missionary, jadi pelayan Tuhan, menjadi businessman yang militan, saudaraku. Itu Calvinis. Itu yang mempengaruhi dia hidup. Itu Calvinis. Way of life-nya seperti itu. Karena sudah pasti selamat, dia harus doing something untuk membalas kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan, pikul salib. Masalah kesuksesan, masalah harta, itu menjadi secondary, saudaraku. Yang penting adalah bagaimana berkorban untuk Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa salib Tuhan. Pikul salib Tuhan. Itu Calvinis, saudaraku. Itu way of life-nya. Sementara Arminian, dia juga bisa melayani berkobar-kobar. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya di kesucian hidup. Dia mesti jaga itu dengan sangat amat baik. Karena bisa hilang. Dia tetap bisa berkobar-kobar. Pelayannya juga bisa bagus, saudaraku. Tapi main fokusnya adalah di kesucian hidup. Otomatis way of life-nya, saudaraku, dia akan sangat pentingkan holiness. Itu Arminian. Udah lihat perbedaannya, coba sekalian? Udah lihat perbedaannya? Lihat ya. Sekarang berhenti sebentar. Saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Mungkin saudara akan mengatakan, saya bingung Pak Pendeta, Arminian atau Calvinis, saya pilih Tuhan Yesus sajalah. Oke. Tapi mereka masing-masing punya pegangan di Alkitab. Ada kebenarannya, kuat basicnya, saudaraku, dua-duanya kuat basicnya. Nah, kalau gitu aku pegang duit aja lah. Ya peganglah duit, saudaraku. Peganglah duit. Nah, saudara sekalian, perhatikan. Karena way of life-nya berbeda, saudara sekalian. Way of life itu berbeda. Itu sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Sangat mempengaruhi. Kadang-kadang kita berpikir, jemaat sekalian, alangkah indahnya ya punya jiwa militan seperti orang Calvinis, saudaraku, dan punya holiness, kesucian hidup yang kuat seperti orang Arminian. Indah ya? Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang militan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, rela berkorban habis-habisan, saudaraku, belajar dari Calvinis, orang-orang Calvinis. Tapi kalau saudara ingin hidup kekudusan itu sangat bagus, kontemplasi, holiness sangat kuat, saudara belajar dari orang Arminian. Tapi masalahnya adalah jemaat, masalahnya adalah kalau seorang mau sangat strong dalam kepekaan menjaga kesucian hidup seperti orang Arminian, saudara harus percaya keselamatan bisa hilang, itu masalahnya. Dan kalau saudara ingin seperti orang Calvinis, berkobar-kobar menjadi militan melayani Tuhan, saudara harus percaya keselamatan pasti tetap sekali selamat, tetap selamat, itu masalahnya. Saudara pilih yang mana? Gak mudah bukan? Nah, sekarang berhenti sebentar. Jemaat sekalian, masalah saudara pilih keselamatan pasti atau keselamatan bisa hilang, tidak boleh ikut-ikut. Nah, ini poin penting. Tidak boleh ikut pendetamu, tidak boleh ikut saya. Maka saya tidak mau ngomong dulu. Ini baru part 1, saya tidak mau ngomong dulu, saya pegang apa. Jemaat harus bergumul sendiri.
Dulu kita sekolah teologi seperti itu kok. Dosen A, dosen B, percaya ini, percaya itu, kita hanya tampung semua, kita belajar, kita bergumul. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 bulan, baru aku pegang ini. Jadi kita harus bergumul, tanggung jawab daripada iman kita, saudaraku. Demikian pun jemaat hari ini. Jangan ikut-ikut pendetamu. Jangan ikut-ikut hamba Tuhanmu. Jangan ikut-ikut gerejamu. Jangan ikut saya. Saudara harus bergumul sendiri. Tanya Tuhan, saya harus mengerti seperti apa ya Tuhan Yesus. Itu good faith. Itu good faith. Dan jangan lupa ya, Calvinis atau Arminian tetap saudara seiman kita. Sama-sama percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting. Bukan musuh, saudaraku ya. Bukan musuh. Way of doing teologinya yang berbeda. Cara berteologi aja berbeda. Oke? Saudara pilih yang mana? Bergumul ya. Khotbah ini dengerin berapa kali. Bergumul 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun juga apa-apa. Saudara pikirin, aduh kalau ini kok begini ya. Kalau ini kok begini ya Pak. Bagaimana ya Pak? Saudara harus disitulah rohani saudara bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan menjadi tambah baik. Saudara sekalian, hati-hati dengan pergerakan zaman kekristenan zaman sekarang. Karena ada gereja-gereja tertentu, ada pendeta-pendeta tertentu, saudaraku, yang mengajarkan keselamatan itu dikaitkan dengan perpuluhan dan persembahan. Kalau tidak kasih perpuluhan, kalau tidak kasih persembahan, keselamatan hilang. Tidak masuk surga. Tidak kasih perpuluhan, tidak kasih persembahan, tidak masuk surga. Basicnya apa ajarannya? Tadi kita baca di Efesus, keselamatan itu anugerah Tuhan. Bukan usaha, bukan hasil pekerjaanmu. Usaha pekerjaan sudah enggak loh, apalagi uang. Nah ini yang diajarkan oleh pendeta gereja zaman sekarang. Nggak kasih persembahan, nggak masuk surga. Nggak kasih perpuluhan, nggak masuk surga. Teologi apa itu? Itu stupid teologi. Teologi oon, saudaraku. Itu sangat memalukan ajaran begitu. Dan ada nggak Pak pendeta gereja begitu ngajar? Ada. Pendetanya pun ngajar begitu. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Pakai stupid teologi. Menakut-nakuti jemaat. Menakut-nakuti jemaat. Jemaat dengerin apa saya khotbah. Jangan ikut. Jangan ikut. Keselamatan sama sekali tidak berkaitan dengan persembahan dan perpuluhan. Sama sekali tidak ada kaitannya. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mengerti sampai di sini, saudaraku, saudara harus bergumul berat dalam hal ini. Saya harus sampaikan khotbah ini penting, saudara sekalian. Sangat mempengaruhi cara hidup kita, loh. Sangat penting. Jemaat menyimak pelan-pelan, saudaraku. Menyimak pelan-pelan. Tidak gampang menjadi orang Calvinis. Juga tidak mudah menjadi orang Arminian, saudaraku. Tidak semudah yang kita pikir, loh. Dan pertentangan itu sangat sering terjadi. Ribut. Alkitabnya sama-sama pendukung ayatnya ada. Udah ribut, orang Calvin ngomong, keselamatan itu hilang melulu, lama-lama hilang benar loh. Marah orang Arminian. Kamu enggak masuk akal. Keselamatan tetap selamat, enggak masuk akal. Jadi ribut, saudaraku. Akhirnya siapa yang benar? Alkitab sama-sama tahu. Nah sekarang kita tunggu aja sampai di surga. Kita tanya Tuhan Yesus. Orang Calvinis ngomong, saya kan keselamatan pasti, udah pasti masuk surga. Sampai di surga ketemu Tuhan Yesus, tapi lu nya kan hilang keselamatan lu. Gimana lu bisa ke surga? Ribut lagi. Arminian marah, maka ngomong, gak masuk akal. Calvinis marahin juga. Hilang-hilang melulu. Jadi ribut, saudaraku. Jadi ribut. Sampai sekarang lo itu loh. Sampai sekarang lo itu loh. Sampai sekarang loh. Jadi jemaat sekalian, engkau pilih yang mana? Keselamatan tetap selama-lamanya, sekali selamat, tetap selamat. Kau pilih mana itu? Atau kau pilih keselamatan bisa hilang? Saudara bergumul pelan-pelan. 2 minggu, 2 bulan, silakan. Nanti WhatsApp ke saya. Saudaraku. Oke? Sangat mempengaruhi jiwa pelayananmu. Sangat mempengaruhi kesungguhan hidupmu, saudaraku. Yes. Pasti, jemaat sekalian. Oke? Khotbah hari ini sedikit menguras pikiran. Tapi ini makan rohani yang keras. Ini nutrisi rohani yang amat kuat. Untuk hidupmu makin bersinar untuk Tuhan. Makin berkobar-kobar. Makin bersemangat untuk Tuhan. Dan hidup suci bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang ada di Perth, di Australia, di Melbourne, di Sydney. Saudara yang di Amerika, di Taiwan, di Belanda, di Jerman.
Saudara ada di Indonesia, saudara seorang pelayan Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta, seorang misioneri, seorang bisnismen Kristen, seorang mahasiswa teologi. Harus bergumuli hal ini, harus menggumuli sebagai suatu kekuatan bagi pertumbuhan rohani saudara. Oke? Calvinis, Arminian. Saudara pilih yang mana? Masing-masing ada kekuatan pemahaman tentang Alkitabnya. Dilihat plus minusnya sudah saya paparkan. Positif negatifnya sudah saya paparkan. Calvinis sejati, Calvinis palsu, Arminian palsu, Arminian sejati, udah saya paparkan. Saudara punya sedikit wawasan tentang hal ini. Jadi ketika orang ngomong tentang keselamatan, sekali selamat, orang bisa hilang, saudara tidak buta tentang hal itu. Saudara bisa menyimak sedikit, oh saya pernah dengar nih. Oke jemaat, part 1 nih hari ini, sampai di sini ya. Oke, sekarang mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat tundukkan kepala dan saudara berdoa, lihat diri masing-masing. Kita sama-sama percaya Tuhan adalah juru selamat yang sudah menebus dosa kita, mati untuk kita. Oke? Masalah kedua adalah keselamatan Tuhan sudah berikan kepada engkau. Kau percaya itu tetap ada selama-lamanya? Allah Maha Kuasa, rencana Allah tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti tetapi, pemeliharaan Tuhan sempurna, keselamatan pasti selama-lamanya. Atau engkau percaya keselamatan bisa hilang? Karena Tuhan memberikan kesempatan engkau untuk bergumul. Tuhan beri kesempatan kepada kebebasanmu untuk mempertahankan imanmu. Kalau tidak, engkau akan murtad dan keselamatanmu akan hilang. Kamu tidak menjadi warga negara surgawi. Jemaat pilih yang mana? Kau bergumul sendiri. Kau berdoa kepada Tuhan minta hikmat. Supaya Tuhan Roh Kudus memberikan pencerahan kepada engkau lewat kitab suci. Dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaanmu. Tuhan memberkati kuliahmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati setiap pergumulanmu. Menjadikan engkau menjadi seorang Kristen yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Teguhkan iman mereka ya Tuhan. Supaya mereka hidup seturut dengan firman-Mu. Menjadi contoh teladan bagi banyak orang lain. Menjadi cahaya, menjadi terang dan garam bagi banyak orang di tengah dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah berkat diturun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus mengajar tentang kitab suci. Hidup tekun sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap mereka yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.